Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh energi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan saya Siti Aisyah dengan NIM 64114222013 Rombel 4A Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya membawa kabar seputar si manis yang bisa berubah jadi pahit. Apakah itu? Benar sekali. Penyakit diabetes mellitus. Sebuah perjalanan menelusuri dunia gula yang tidak selalu manis. Karena kelebihannya bisa membawa kita pada risiko kesehatan yang serius. Bukan cuma soal manis dan pahitnya hidup, tapi juga seberapa sehat kita menjalaninya. Begitulah kiranya pesan yang ingin saya sampaikan kali ini. Yuk kita selami bersama agar hidup ini tetap manis tanpa harus pahit karena diabetes. Sebelum itu, apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau biasa disebut dengan kencing manis adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Menurut WHO pada tahun 1999. Selanjutnya, tanda dan gejala apa saja yang perlu diketahui? Nah, di sini saya mempunyai poster terkait dengan tanda dan gejala yang perlu diketahui pada penderita diabetes mellitus. Diabetes seringkali muncul tanpa gejala, namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai syarat kemungkinan orang tersebut terkena diabetes mellitus. Nah, di sini ada 3 gejala utama atau gejala klasik orang tersebut menderita diabetes mellitus. Yang pertama ada poliuri, yakni sering buang air kecil. Yang kedua ada polifagia, yakni sering merasa lapar atau cepat lapar, teman-teman. Yang ketiga polidipsi, yakni sering merasa haus. Selain gejala utama atau gejala klasik ini, ada gejala tambahan, yakni berupa berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan wanita, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat merasa lelah, keputihan pada wanita, kemudian luka yang sulit sembuh, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Nah, selain itu, ada juga nih gejala-gejala yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1, yakni gejala umumnya yang dikeluhkan seperti poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah, iritabilitas, dan pruritus atau gatal-gatal pada kulit. Kemudian gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 umumnya hampir tidak ada. Diabetes mellitus tipe 2 ini seringkali muncul tanpa diketahui dan penanganan baru dimulai beberapa tahun kemudian ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi. Penderita diabetes mellitus tipe 2 ini
umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya menderita hipertensi. Lalu apa penyebab penyakit diabetes mellitus? Seseorang bisa dikatakan menderita diabetes mellitus karena beberapa penyebab, yaitu yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur. Begitu terdapat gejala seperti lemas ataupun seperti gejala yang telah disebutkan sebelumnya, segera periksakan ke dokter. Terkadang diabetes mellitus bisa ditanggulangi dengan pendeteksian dini. Yang kedua, nutrisi yang tidak seimbang. Pola makan seseorang yang tidak memiliki nutrisi seimbang cenderung meningkatkan gula darah. Menu makanan yang hanya didominasi oleh karbohidrat, lemak, dan makanan berkolesterol membuat darah akan penuh dengan kolesterol. Lain halnya dengan serat dan sayuran yang membuat nutrisi terserap dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, aktivitas fisik yang tidak seimbang. Ketika jam kerja ataupun jam sekolah selama 8 jam hanya didominasi oleh kegiatan duduk saja, maka otot tubuh tidak akan terlatih dengan baik. Terlebih lagi, peredaran darah akan tersumbat karena darah tidak mengalir ketika kolesterol dan lemak jahat dalam darah tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik yang menghasilkan keringat. Selanjutnya, mengonsumsi minuman yang disertakan pemanis buatan. Ayo, siapa nih teman-teman yang masih suka minum minuman berpemanis buatan? Kurang-kurangin ya. Karena kadar glukosa berlebih dalam darah juga bisa disebabkan oleh pemanis buatan loh. Mengapa begitu? Karena pemanis sederhana tidak memerlukan waktu lama untuk diserap oleh tubuh. Sedangkan pemanis buatan akan bertahan dalam darah dan merusak sistem kerja insulin. Lalu, bagaimana cara menentukan penyakit diabetes mellitus? Nah, jika ingin mengetahui apakah kita terkena diabetes mellitus atau tidak, bisa dilihat dari tes gula darah. Bukan hanya satu tes yang bisa dilakukan, akan tetapi beberapa tes bisa menentukan tingkat gula dalam darah. Ada istilah terkait GDS atau gula darah sewaktu. Apa sih itu GDS? GDS yaitu tes gula darah yang dilakukan pada saat kapanpun walaupun sesudah makan. Hasilnya akan menggambarkan kadar gula darah. Nah, jika hasil menunjukkan lebih dari 200 mg atau miligram per desiliter, maka sudah pasti orang tersebut menderita gula darah. Ada juga nih istilah GDP atau gula darah puasa. Biasanya tes GDP dilakukan dengan sengaja dan untuk mengetahui kadar gula dalam darah setelah 8-10 jam tidak makan. Dianjurkan untuk dilakukan di pagi hari. Nah, nilai GDP tidak boleh lebih dari 126 mg per desiliter atau setara lebih dari 7,0 mmol per liter karena akan terindikasi diabetes. Selain pengukuran melalui tes gula darah, hemoglobin glikat atau dikenal dengan nama HbA1c bisa menguji produksi selama 3 bulan terakhir. Jika menunjukkan lebih dari 6,5%, maka bisa diidentikan dengan diabetes. Lalu ada juga metode penelitian TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Walaupun berbeda tes, namun akurasinya sama kok. Tes ini mengharuskan untuk puasa terlebih dahulu dan 2 jam setelah minum baru glukosa bisa diketahui. Jika nilai 2 jam setelah minum glukosa mencapai
lebih besar atau sama dengan 200 mg per desiliter atau setara dengan 11,1 milimol per liter, maka seseorang terkena diabetes. Nah, lalu bagaimana cara mencegah komplikasi terkait dengan penyakit diabetes mellitus? Nah, di sini saya mempunyai poster mencegah komplikasi diabetes. Jadi, komplikasi diabetes dapat dicegah dengan melakukan hal-hal penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter atau petugas kesehatan. Kemudian, jaga kadar gula darah atau tes rutin kadar gula darah dan check up. Yang ketiga, makan sehat dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, mengurangi lemak, gula, dan makanan asin. Kemudian beraktivitas fisik secara teratur. Kemudian waspada infeksi kulit dan gangguan kulit. Periksa mata secara teratur. Dan yang terakhir, waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Lalu, bagaimana cara mengatasi penyakit diabetes mellitus? Nah, adapun program penanggulangan diabetes mellitus bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan secara teratur. Pedulilah akan kesehatan teman-teman semua. Banyak orang mengabaikan gejala diabetes mellitus tipe 2 karena merasa badan itu sehat-sehat saja. Nah, ini hati-hati teman-teman. Diabetes yang tidak dideteksi secara dini dapat menyebar ke organ lain dan menimbulkan penyakit komplikasi. Bahaya bukan? Nah, kalau ingin yakin benar-benar terbebas dari diabetes mellitus, maka jalan satu-satunya yang paling efektif yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan. Tes atau screening bisa kok dilayani di setiap fasilitas penyedia kesehatan. Contohnya apa? Fasilitas kesehatan, puskesmas misalnya, kemudian tempat praktek dokter, klinik, atau laboratorium. Yang kedua, menjalani pengobatan secara intensif. Tujuannya apa? Tujuan pengobatan jelas untuk membuat gula darah mendekati normal atau menjadi normal. Walaupun pengobatan dijalani secara intensif, pemilihan makanan dan aktivitas sangatlah menentukan akan normalnya gula darah. Jangan membeli obat bebas, karena obat diabetes hanya boleh ditebus dengan resep dari dokter. Obat anti-diabetes ada yang dimasukkan secara oral berupa tablet ataupun obat dalam bentuk injeksi. Nah, insulin yang diinjeksikan wajib untuk penderita diabetes tipe 1, sedangkan untuk tipe 2 digunakan obat oral. Selanjutnya, aktif secara fisik. Setelah obat, maka penderita diabetes haruslah aktif secara fisik. Artinya, segala kegiatan fisik haruslah dilakukan agar membantu kadar gula dalam darah keluar dan darah kembali memproduksi insulin. Nah, itulah sedikit pesan kesehatan tentang diabetes mellitus. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi manisnya pengetahuan dan pencegahan, bukan pahitnya penyesalan di kemudian hari. Jangan lupa, menjaga kesehatan itu tidak harus menunggu sakit datang. Mulai dari sekarang, ayo kita lebih peduli dengan apa yang kita konsumsi dan tetap aktif bergerak. Sedikit manis memang lezat, tapi ingat, sehat itu jauh lebih nikmat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan lebih banyak lagi pesan kesehatan yang bermanfaat. Tetap semangat menjaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.